saya Wastina dari program pendidikan bahasa Inggris STKT Sedapat. Di sini saya ingin tanya-tanya di soal kerjaan Lydia sekarang. Bersedia, Bi? Oke. Sebelumnya Bibi bekerja sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun di kota seperti ini ya? Nah, lama ya? Iya. Baik. Sebelumnya yang membantu Bibi bekerja itu siapa? Oh, ini suaminya ya? Sebelum Bibi membuka usaha ini, Bibi bekerja sebagai apa? Di rumah tangga. Oh, di rumah tangga aja. Berarti Bibi cuma di sini aja atau berpindah-pindah tempat? Ini aja. Di sini aja kah? Oh, berarti selama 3 tahun itu memang selalu di sini. Terima kasih sebelumnya ya, Bi. Iya. Itu saja sih pertanyaannya, Bi. Terima kasih. Iya. Boleh tahu nggak nama mama yang Pak. biasanya buka di jam berapa tuh? Sampai jam 12. Apakah sebelum memang jualan ini tuh memang ada bisnis lain? Ada. Mama biasanya jualnya stay di sini atau pindah-pindah tempat? Masih ada. Iya. Kalau boleh tahu misalnya di jualan di wilayah ini tuh bayar atau bebas untuk para pedagang? Kalau di mana sini? Kalau di sini bayarnya malam. Jadi saat jualan siapa yang bantu mama jualan? Yang baru saya pikir aja. Apakah dari itu kayaknya mempengaruhi penghasilan mama? Sama enggak? Makasih ya, Mang. Oke. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Wastina dari program studi pendidikan bahasa Inggris STKT Sedapat Situasi. Di sini saya ingin bertanya Bu mengenai pekerjaan yang sedang Ibu jalani atau usaha berdua. Saya ingin bertanya sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri Bu? Oh ya, nama Ibu Widya. Ibu? Nama lengkap Widya Batari. Berarti dipanggil Bu Lydia ya? Iya, Ibu. Ibu sudah berapa lama Bu buka usaha di sini? Kalau buka usaha ini kurang lebih 3 tahun. Jalan 3 tahun. Sudah berapa tahun? Apakah ada orang yang membantu Ibu selama Ibu buka usaha Bu? Kalau untuk sementara ini kalau karyawan sih belum ada. Ada saja karena anak-anak kos itu sering dibantu sama beliau Bude, Pak D sering bantu. Gitu. Sekarang umur Ibu berapa Bu? Sekarang sudah mungkin jalan 40 lebih. Dan Ibu buka usaha udah cukup lama ya, 3 tahun ya? Ya hampir jalan. Kalau boleh tahu dalam penjualan Ibu apa saja Bu menu yang Ibu jualkan? Oh, kalau untuk menunya seperti nasi kuning, nasi uduk, pentol kuah, dan es. Itu saja. Yang bestsellernya es teh itu sama bibit. Ya minum gitu. Apakah hasil penjualan Ibu itu bisa mencukupi kebutuhan Ibu sekeluarga Bu? Ya alhamdulillah. Jadi berapapun pendapatan kita harus kita syukuri. Iya, terima kasih Bu ya. Oh gitu. Oke, itu saja sih Bu dari saya. Ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya. Nanti Bu. Mari. Oke, terima kasih atas waktu yang sempat Ayah luangkan. Mungkin Ayah boleh memperkenalkan dulu nama Ayah secara lengkap kepada teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya, nama lengkap ya, Gusti Abdul Rahman. Hari-harinya dipanggil untuk anak-anak
Untuk penggunaan IPA itu abah, ya. Tapi enggak Pak, kemanapun boleh, mau panggil apapun boleh, yang penting sesuai. Nah, itu aja. Kalau boleh tahu apa pekerjaan yang sedang ayah tekuni sekarang? Kalau untuk pekerjaan, dari dulu saya kerjanya di bidang kapal ya. Kapal untuk sungai, laut. Dari kapan ayah mulai kerja di kapal? Kerja dari kapal itu dari tahun 89 sampailah sekarang ya, sampai punya keluarga. Kira-kira rute mana saja yang telah ayah lewati selama bekerja di kapal? Rutenya dari Pontianak ke Tapang, Pontianak Sintang, Putu Sibau, termasuk Melawi, Nangapino ke atas. Oke, baik, terima kasih. Apakah penghasilan dari pekerjaan yang ayah tekuni sekarang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Insya Allah, boleh dikatakan cukup. Apakah ada suka atau duka yang ayah dapatkan? dari Sudah pasti ada itu. Boleh- Sukanya itu ya, kita di perjalanan tuh banyak pemandangan. Ya, banyak menemukan kampung-kampung yang kita belum tahu jadi tahu. Itu sukanya. Dukanya itu juga banyak. Dukanya itu dalam perjalanan itu panjang. Butuh waktu berminggu juga. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Nah, disitulah dukanya. Apalagi kalau suasana kemarau, paling banyak hambatan, air kering. Nah, disitulah dukanya yang sangat susah. Apalagi kalau kita ke laut, kalau musim barat ombaknya kuat. Jadi ketika menemukan ombak, rasanya mau pulang aja lah. Tapi setelah itu enggak lagi, cuma semasa itu aja. Kalau tidak salah ingat, pada tahun 2012 itu kan ayah sempat mengalami kecelakaan di kapal. Nah, boleh nggak ceritakan detail tentang kecelakaan tersebut dari awal sampai akhir? Oh, masalah kecelakaan itu ya musibah ya. Itu kalau musibah tuh nggak dapat kita elak-elak. Kamu lubang semut pun kalau mau dapat. Jadi waktu itu kita lagi bongkar muat ini apa? Premium ya, premium bahasa kita tuh bensin ya. Waktu itu ada konslet listrik, terjadilah ledakan. Ledakan itu lumayan ya, lumayan dasar lah. Cuman Allah tuh masih memihak ke kita, masih bisa selamat, kalau berarti kata masih hidup. Kalau untuk sakitnya, luka bakarnya lumayan ya, sampai sekarang masih ada lah, membekas cukup waktu panjang, tapi masih ada. Kejadian itu mau menginjak maghrib kejadiannya, karena ada konslet listriknya. Berapa lama pada saat itu ayah dirawat di rumah sakit? Apakah mencapai jangka waktu 1 bulan atau lebih? Waktu itu kita nggak pakai jam sostek, nggak pakai BPJS, tidak ya, kita pakai umum. Lumayan lama, dikategorikan lumayan lama, tapi bisa juga tidak lama. Karena waktu itu kita obatnya pun obat paten, umum ya, obat paten, 22 hari di rumah sakit. Kira-kira ingat nggak ayah berapa detail uang yang dihabiskan untuk pengobatan selama di rumah sakit saat kecelakaan itu? Bisa dihitung, cuman
kalau menghitung sekarang matematikanya kurang ya. Kurang matematika. Enggak. Jadi kalau mungkin pemirsa yang mendengar ini sekarang nih bisa dihitung ya, 22 hari dia 1 hari mengambil obat dari dokter, resep dokternya itu tidak kurang dari 1.800.000, bahkan 2 juta 1 hari. Itu resep dokter. Untuk resep perawat pagi dengan malam itu rata-rata 200-300 ribu, 200 ribu lah 1 hari. Pagi 200, malam 200. Untuk resep dokternya 1 hari kita ambil rata 1.800.000. Apakah dari awal masuk sampai akhir itu habis-habisan itu mencapai ratusan juta? Nah, tadi saya udah katakan kalau matematika untuk saat ini Bapak kurang karena terlalu kaget menghitungnya cepat. Jadi pemirsa hitung aja 22 hari kalikan 18 plus 400 ribu, berarti 2.200.000. Waktu keluarnya itu 22 hari itu biaya apa ya, biaya inap atau biaya mungkin perawatan lah ya, itu 13.800.000 waktu itu keluarnya. Itu di luar resep obat dokter, itu di luar ya. Terus biaya operasi 9 juta lebih. Dukun lebihnya itu berapa ya? Pokok 9 juta sampai 10 juta. Itu biaya operasinya. Penanganan obatnya ya itu tadi 1.800.000 lah kita ambil rata-rata. Diperkirakan habis itu hampir 80 juta lebih lah. Ya. Ya, itu yang kita hitung obatnya sama operasinya ya, sama biaya keluarnya, belum plus hari-hari di rumah sakit itu perlu makan yang menunggu. Nah, bisa 100. Sekian pertanyaan yang saya dapat ajukan. Terima kasih atas waktu yang sempat Ayah luangkan. Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Bella Octaviani dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang memiliki usaha di bidang menjahit. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bertanya langsung kepada tersebut. Halo Ibu. Halo. Oke, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama lalu pekerjaannya sebagai apa? Nama pekerjaan menjahit. Oke, nah sudah berapa lamakah usaha menjahit ini berjalan? Sudah belasan tahun. Oh, sudah belasan tahun. Ya. Sudah lama berarti ya. Nah, lalu untuk jam operasionalnya itu buka dari jam berapa sampai jam berapa untuk? Tidak tentu, kadang subuh, kadang ya dari pagi sampai malam. Untuk harinya juga Sama setiap hari. setiap hari ya gitu. Oke. Lalu dari usaha ibu ini kira-kira berapa omset yang diperoleh? 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. Pasti. Oke. Lalu untuk pelanggannya kira-kira dari kalangan mana saja yang menjadi tempat ibu? Semuanya dari tua muda, kan dari pakaian, dari pakaian sekolah, dari gaun pengantin. Oh gitu. Jadi semuanya bisa ya. Bisa. Oke. Nah, lalu apa saja yang ditawarkan di usaha menjahit ini? Permak. Ya, itu memang pakaian yang khusus membuat kayak kebaya gitu kan. Nah, kalau permak itu misalnya udah kayak saking tas,
pokoknya perbaiki segala yang rusak jenis seliting-seliting itulah, dan menjahit bahan yang belum dari bahan jadi gitu Oh lah. gitu, jadi bikin baru Iya. gitu. Oh bisa juga di sini ya teman-teman ya. Lalu selama sudah belasan tahun nih ibu menggeluti usaha ini, pasti ada suka dukanya dong dalam usaha ini. Boleh diberitahu suka dukanya menjalani usaha ini? Sukanya memang terima duitnya lah. Iya dong pastinya. Oke. Dukanya itu Mm-mm. ya udah jadi jahitannya itu diambil, kadang nggak dibayar. Oh begitu. Nah, udah juga tuh udah selesai kita jahit, udah diambil. Apa tadi itu? Udah selesai dijahit nggak diambil. Oh gitu. Ya. Berarti adalah sekarang yang nggak diambil Ada? dari. Ini ada. Nah, itu kan dukanya. Selebihnya banyak sukanya ya. Suka lah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk video ini. Terima kasih atas kesediaannya mau diwawancara. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Marabella Octaviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Persada Katus Bintang semester 5. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang sudah menggeluti usaha ini selama beberapa tahun. Nah, untuk info lebih lanjutnya terkait usaha ini akan saya tanyakan selengkapnya setelah ini bersama narasumber kita ini. Halo Bang. Halo. Oke, boleh memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah akan menonton video kita? Oke, pertama-tama nama saya Wajidi Edo, saya berumur 30 tahun dan saya membuka usaha percetakan print fotokopi yang saya beri nama Dice Printing. Dan itu tempatnya atau lokasinya di Mengkurai. Oke, nah berapa lama usaha ini sudah berjalan ya? Oke, untuk masa atau berjalannya usaha ini, saya memulainya pada awal Maret 2023 dan ini sudah memasuki tahun yang ketiga. Oke, begitu. Aktivitas lain yang saya lakukan, kemudian setelah jam 1 masuk lagi sampai pada jam 10 malam. Oke, begitu. Seperti Untuk itu. harinya itu Untuk harinya setiap hari, setiap hari. yang pasti ketika saya ada di Di sini, di tempat. Oke. Nah, dari sekian banyak pelanggan, customer gitu. Mhm. Nah, kira-kira berapa omset yang diperoleh dari usaha Bang Edo ini? Untuk omset itu bisa mencapai 2-3 Per bulannya? per bulan. Nah, tapi itu terkadang juga turun, terkadang juga naik sedikit daripada itu. Nah, apa saja jasa yang ditawarkan di usaha cetakan di Abang ini? Jasa ya selain print dan fotokopi, itu ada laminating dokumen, kemudian ada scan juga, kemudian ada pembuatan custom kalender-kalender, kemudian ada juga pembuatan aksesoris seperti gantungan kunci dan lain sebagainya. Oh, jadi tidak hanya berpatokan kepada print dan fotokopi. Betul, seperti itu. Nah, setelah sudah lebih dari hitungannya 3 tahun lah ya. Masuk ke tahun ketiga. Oh, udah tahun ketiga ya. Ya. Nah, apakah ada suka duka membuka usaha percetakan ini? Pasti ya. Tentunya ada. Kalau untuk dukanya yang pertama ya. Kalau untuk dukanya paling terasa itu pada saat awal-awal buka. Karena tempat usaha ini sendiri itu agak berada masuk ke dalam daripada jalan utama. Oh. Nah, jadi orang-orang itu biasanya ya mereka tidak melihat pelang yang di depan yang saya pasang itu. Jadi mereka lurus saja kan. Iya. Nah, jadi pada awalnya itu bisa sampai 2-3 minggu itu tidak ada orang yang datang ke sini untuk print atau fotokopi. Nah, kemudian sukanya tentunya kalau kita membuka usaha sendiri kan kita yang ngatur. Nah, jadi ada jam kita mau ngefull, kita ngefull. Oh, iya. Nah, misalnya kalau ada pesanan dan sebagainya itu kita nggak punya batasan ya.
Kalau misalnya kita mau lembur, kita lembur. Kalau kita sakit, mau istirahat, istirahat. Nah, dan juga kembali lagi ke duka tadi, sepanjang perjalanan ini ya paling kalau ada mesin rusak dan sebagainya, itu saja sih dukanya. Oke. Nah, kita sudah berada di pertanyaan terakhir terkait bolehkah berikan motivasi kepada bolehkah berikan motivasi kepada teman-teman muda yang ingin membuka usaha nih? Apa sih yang harus dimulai duluan gitu ketika membuka usaha? Oke, ketika teman-teman berniat untuk membuka usaha, tentunya niat yang paling utama. Nah, niat, kemudian yang kedua, mulailah belajar untuk membaca peluang. Membaca peluang itu bagaimana? Ya seperti yang sudah saya lakukan di Mengkurai ini, karena saya melihat sekolah ada, tetapi untuk sarana mereka untuk mengeprint, fotokopi itu belum ada, jadi saya memulai untuk membukanya. Nah, begitu juga di tempat-tempat kalian. Kalian lihat apa yang belum ada dan apa yang masih kurang di tempat kalian. Itu mungkin bisa kalian coba untuk lakukan. Nah, jangan sampai kita itu kebanyakan meniru. Seperti contoh, misalnya di rumah sebelah kita membuka warung kopi, lalu kita ikut juga membuka warung kopi, kan itu artinya tidak ada perbedaan, dan istilahnya ya akhirnya nanti akan berbagi itu, berbagi customernya. Iya. Nah, jadi mulailah untuk membaca peluang, dan kemudian selain itu juga yang diperlukan adalah skill dan modal. Nah, itu harus diperhitungkan. Ketika kamu mempunyai skill di situ, atau mungkin belum memiliki skill, cobalah belajar. Karena kita sekarang mudah ya untuk mempelajari sesuatu, banyak tutornya, misalnya di YouTube dan sebagainya. Nah, kemudian untuk modal, perhitungkan semampunya.
Karena jangan memulai sesuatu langsung dari yang besar. Nah, tetapi modalnya tidak ada. Tapi mulailah dari yang kecil. Nah, maka seperti saya, kan sebenarnya kalau untuk alat-alat printer dan fotokopi ini banyak sekali yang besar dan bagus ya. Iya. Nah, tetapi saya memulai dari mesin-mesin printer yang kecil dan berjalan. Nah, maka mulailah sesuatu dari hal yang kecil. Yang penting jalan saja dulu. Oke, baik. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami lagi. Sorry bang, udah ngeblank. Tak apa. Kan dedikat. Ya, dicut. Oke, terima kasih Bang Edo sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan motivasi kepada teman-teman terkait bagaimana sih untuk membangun usaha dan Nggak ulang lagi. ulang lagi. Apa sih ya? Oke. Baik, terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih Bang Edo sudah menyampaikan terkait usaha yang sudah Bang berikan terkait usaha percetakan ini. Semoga teman-teman merasa termotivasi dan tertarik untuk membuka usaha. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.